Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Wahyu, kalau dari tadi Bu Titin sempat bercerita bahwa juga sudah melapor mengenai hal ini ke Propam. Nah, Pak Wahyu ada pandangan juga mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pihak kuasa hukum ini? Saya kira kuasa hukum boleh-boleh saja maaf, Mas, mengontak ke sana sini. Tetapi ini kan kegaduhan saat ini yang rame, ini kan setelah dipicu film Final 7 Hari itu kan tujuannya mencari sebetulnya bagaimana peristiwa sebenarnya. Sekarang ini kan muncul bantahan-bantahan, ya, muncul sanggah-sanggahan, muncul fakta-fakta baru. Ini menurut saya terlepas dari sudah ada keputusan hakim memutuskan seumur hidup, ya, berarti kan ini keputusan yang sangat sangat berat kan, itu tuduhannya pembunuhan berencana. Saya kira ini nggak bisa dibikin cerita main-main saja, jangan, nggak bisa jadi drama terus menerus. Jadi menurut saya dalam hal ini Polri harus sesegera mungkin menuntaskan ini dengan kewenangan dan kemampuannya. Kemampuannya apa? Untuk segera mengungkap segera mungkin sehingga tidak muncul spekulasi-spekulasi yang terus berkembang, karena semakin ini diulur-ulur, semakin ini diperpanjang, maka yang terjadi cerita itu akan semakin banyak dan nanti akan semakin sulit. Jadi fokus saja. Kalau nggak ada DPO ya bilangnya nggak ada DPO. Mengapa dibikin alasan ada DPO tapi ternyata DPO-nya siapa nggak jelas. Kan kasihan Pak Lurahnya segera sampai bingung gitu. Hal-hal ini menurut saya yang harus menjadi perhatian publik. Artinya kegaduhan ini jangan jadi semacam kemudian telenovela, tapi ini harus menjadi proses hukum, kasus hukum, dan menjadi konsentrasi kita untuk benar-benar kita mau serius menangani ini. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kejadian 2016 yang dianggap sudah selesai menjadi muncul kembali. Jadi menurut saya ini bukan dibuka kembali. Ini persoalan yang belum selesai, yang belum tuntas, sekarang terbuka. Saya khawatir nanti ada kasus-kasus lain seperti ini yang kemudian bergulir hanya karena ada peran-peran dari media sosial yang sekarang eranya. Ini menurut saya sehingga kemampuan Polri terutama dalam scientific crime investigation ya dipergunakan. Kalau perlu supervisi dari Mabes ya dipergunakan, didorong. Maka jangan hanya statement, tapi kan saya dengar hari ini akan turun atau kemarin akan turun. Ya kalau turun tindakannya apa harus jelas. Karena kalau tidak begitu, ini kan sudah ada kalau nggak salah 5 atau 6 Kapolres berganti, Kasat Reskrim berganti, TKP berubah-ubah. Ini kan sudah dilepas semua, jadi sudah nggak ngurusi yang dulu urusannya, itu urusan kamu lah, bukan urusan saya. Ini kan berbahaya dan ini nggak baik untuk Polri karena begini. Sekarang ini narasi yang berkembang sudah tidak lagi salah tangkap, tapi asal tangkap. Ini kan buruk untuk Polri, sementara prestasi Polri di bidang lain sangat banyak. Dan Polri teman-teman bekerja juga dengan serius. Nah, kalau kemudian framingnya jadi asal tangkap, kan kemudian jadi bertambah buruk ini citra Polri. Kan kasihan kepada teman-teman yang sudah bekerja serius maksud saya. Baik Pak Wahyu, ya kami juga berikan kesempatan kepada dua narasumber lainnya, Pak Bang Aristo, Pak Hasto, untuk bisa berikan pernyataan penutup melihat apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titin sejauh ini, Bang Aristo. Iya, sebenarnya kan negara ini setelah reformasi itu kan menyediakan instrumen atau peraturan-peraturan dan juga lembaga-lembaga yang bisa ikut mengawal proses penegakan hukum itu ya. Jauh lebih baik ketimbang yang dulu. Problemnya instrumen-instrumen dan lembaga-lembaga ini belum semuanya berjalan sesuai dengan semestinya, karena orang belum mengenal dan sebagainya dan sebagainya. Nah sebenarnya penasihat hukum maupun keluarga itu sejak awal sudah bisa memanfaatkan peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga ini. Tadi dikatakan oleh Bu Titin kan sudah mengadu ke sana kemari ya. Nah, kalaupun aduannya itu belum direspon ya mestinya di follow up lagi sehingga respon itu lebih bisa mengarah pada apa yang menjadi bahan aduan Bu Titin ini. Sebenarnya saya berharap begitu. Nah, LPSK sebagai lembaga baru yang melengkapi sistem peradilan pidana kita sebenarnya berharap agar polisi segera mungkin seperti kata Pak Wahyu tadi menuntaskan proses ini. Ada 3 DPO kok disebut tidak jelas. DPO itu yang tidak jelas kan keberadaannya. Tapi yang di DPO kan mestinya jelas. Jadi proses untuk mencari DPO itu yang harus dilakukan oleh kepolisian secara proper, sehingga proses ini bisa terungkap secara baik. Baik, ya terakhir juga penutup Bang Aristo. Jadi begini, saya mau menyampaikan ya, ketika kita melihat sebuah kasus pidana, itu ada 2 aspek penting.
Yang pertama ada aspek proseduralnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa aspek prosedural ada penyiksaan ketika pemeriksaan, salah identitas, tidak ada surat tadi Bu Titin. Ya. Aspek prosedural ini sayangnya di Indonesia itu bukan menjadi alat bukti kuat untuk menunjukkan sesuatu itu salah. Orang itu tidak bersalah, tidak bisa membatalkan kesalahan seorang tersangka atau terdakwa. Kenapa? Ya karena itu desain hukumnya, pilihan politik dari hukum Indonesia. Jadi kesalahan prosedur itu tidak otomatis membatalkan penetapan tersangka, terdakwa atau kesalahan seseorang. Indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres, iya. Ya. Tapi dalam hukum Indonesia itu tidak bisa membatalkan. Nah yang kedua, komponen yang kedua adalah komponen fakta. Jadi ini jangan dicampur adukan. Fakta itu adalah fakta-fakta hukum tentang apa yang terjadi, seperti visum dan lain-lain. Nah, jadi melihat persoalan pidana ini dalam dua aspek ini. Begitu juga dalam persoalan fina ini harus dipisahkan. Persoalan prosedural dan persoalan substansi. Oke, baik. Nah, berikutnya kita juga akan langsung saja mendapatkan keterangan dari Bapak Sulaiman yang juga merupakan Kepala Desa Banjarwangun, yang ini disebutkan merupakan lokasi dan tempat tinggal dari 3 DPO ini, yaitu Andi, kemudian Dani, dan juga yang ketiga adalah Peggy ataupun Perong. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, mohon maaf kami belum bisa mendengar suara Pak Sulaiman, sepertinya masih belum dinyalakan, Pak. Baik, Pak. Selamat malam. Bapak, Pak Sulaiman. Selamat malam, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman bisa mendengar suara saya? Kami masih belum bisa mendengar suara Pak Sulaiman, tapi juga sudah mendapatkan gambar dari Pak Sulaiman. Baik, kami coba. Pak Sulaiman, sudah bisa? Selamat malam, Pak Sulaiman. Halo, Iya, selamat malam. Pak Sulaiman, sudah bisa mendengar suara saya? bisa, halo, Baik, siap, udah baik, bisa Pak. mendengar. Ya. Baik, Pak Sulaiman, langsung saja bisa dijelaskan kepada kami, Pak. Ketika kemudian mendapatkan kabar, informasi bahwa 3 DPO ini, Andi, Dani, dan Peggy atau Perong ini merupakan salah satu warga yang tinggal di desa Banjarwangun, Bapak apa yang Bapak lakukan? Apakah sudah memeriksa, mengecek apakah memang ada 3 orang tersebut yang tinggal di area Bapak? Alhamdulillah setelah kami dapat informasi bahwa warga kami DPO setelah pembunuhan Vina, kami selalu bergerak dan selalu update ke masyarakat dan RT RW. Salah satunya kami juga mengecek daftar kami yang sesuai dengan daftar nama yang ada di Desa Banjarwangunan, itu Andi dan Dani. Ternyata Andi dan sama Peggy juga. Peggy itu juga nggak ada juga. Dan Andi saya cross-check di data kami juga ada 15 nama Andi. Tapi semua enggak Andi aja, Andi ada Andi Setiawan, ada Andi, ada panjangan ini salah satunya ini enggak lengkap juga Andi aja kan gitu. Kami ngecek juga, tapi satu pun enggak ada yang cocok dengan Andi yang disesuaikan dengan DPO itu. Baik. Dan ke Dani juga, Dani kami juga sama. Saya cek cross check langsung ke lapangan juga, tapi enggak ada juga. Baik. Sampai saat saya detik ini juga. Pak, dari kan dari pihak kepolisian tidak mengeluarkan foto. Nah, Bapak bagaimana caranya kemudian memeriksa apakah Andi, apakah Dani, apakah Perong yang dimaksud bukan warga Bapak? Padahal ada nama-nama Andi dan Dani di sana. Kami setelah itu juga ada dari kepolisian Polsek Mundu ngecek ke desa. Kami arahkan ke kecamatan bahwa kalau ber-KTP pasti ada pas foto dan sidik jari juga yang dulu pernah bikin KTP. Kalau itu punya KTP Banjarwangunan. Ya ini kemungkinan ini hanya saya juga nggak ngerti ini kok nama tiga-tiganya itu kok Desa Banjarwangunan. Ya termasuk Andi dan Dani dan Peggy itu awalnya dari mana, saya juga kaget juga ini. Warga kami dinyatakan bahwa ada DPO warga kami. Saya juga meminta keterangan ini dari pihak kepolisian juga kan gitu.
Baik, apa yang kemudian yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Bapak? Apakah memang mendapatkan informasi bahwa KTP ataupun juga apapun itu data dari DPO-DPO ini merupakan data warga Bapak? Apa yang disampaikan, Pak? Halo, halo. Iya, iya Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Bapak masih bisa Iya, mendengar suara gimana, saya? Pak? Iya, Halo? apa yang disampaikan Iya, oleh pihak kepolisian, Pak, pada saat itu menjelaskan kepada Bisa, Bapak? bisa, Iya, tapi nggak lancar, Mbak. baik. Pak Sulaiman, iya, iya, masih bersama kami. Pak Sulaiman, bisa Halo, halo. Ya, Pak Sulaiman, bisa dijelaskan apa yang menjadi dasar pihak kepolisian kemudian Halo? Bapak, sepertinya suara saya tidak terdengar dengan jelas. Baik, Bapak sepertinya masih ada kendala untuk bisa komunikasi dengan Pak Sulaiman, tapi kita sudah mendapatkan keterangan tadi bahwa memang tidak ada yang sesuai dikatakan oleh Pak Sulaiman dari warga desa Banjarwangun ini memiliki nama, memang ada nama Andi, ada nama Dani, tapi tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai 3 DPO dalam kasus ini. Terima kasih tentunya Pak Sulaiman sudah memberikan keterangan. Pak Wahyu terima kasih, Bu Titin terima kasih, Bang Aristo terima kasih, Pak Asto juga terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana kemudian upaya gerak cepat dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini.